Shalom Bapak Ibu sekalian. Di dalam hidup ini setiap orang punya keturunan. Dan saya melihat kali di dalam keturunan-keturunan itu mereka pengen di dalam kehidupan mereka mewariskan sesuatu di dalam keturunannya. Bagi saya, warisan yang terpenting di dalam bagi keturunan kita adalah warisan rohani, di mana melalui kehidupan kita bahwa setiap keturunan kita mereka bukan hanya mempelajari firman Tuhan, bukan hanya tahu akan firman Tuhan, tetapi mereka melihat bagaimana firman Tuhan itu hidup, firman Tuhan itu dihidupi, dan firman itu dilakukan di dalam hidup. Dan saya memilih untuk boleh hidup, untuk menghidupi firman Tuhan. Dan itu adalah warisan yang terbesar yang saya siapkan untuk keturunan saya. Contoh Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan katakan, hormatilah ibu bapakmu. Untuk boleh menerapkan itu kepada anak-anak saya memberikan teladan. Saya punya orang tua, punya ibu yang sangat keras, yang karakternya betul-betul keras, tetapi saya menunjukkan saya menghormati, saya menyayangi orang tua saya. Orang tua saya, mama saya, sering marah-marah dengan saya, sering merasa nggak nyaman dan melakukan apapun. Tetapi apapun yang dia lakukan terhadap saya tetap mengasihinya, saya tetap menghormatinya, saya tetap kalau ketika saya berangkat, saya selalu memberikan kepada mama saya semua yang terbaik untuk dia. Kalau dia lagi marah, saya minta anak saya atau adik saya atau siapapun yang bisa mengasihkan apa yang saya berikan untuk mama saya, supaya dia bisa menerima dan dia bisa memakainya. Rasa hormat, rasa sayang kepada orang tua saya, itu saya lakukan dan dilihat oleh anak, menantu, dan cucu saya. Dengan demikian, tanpa saya mengajarkan kepada mereka bahwa mereka harus mengasihi dan menghormati orang tua, mereka tahu bagaimana mereka terhadap orang tua. Ini yang saya wariskan. Bagaimana untuk hidup takut akan Tuhan. Bagaimana di dalam kehidupan itu kita mengalami banyak persoalan. Persoalan demi persoalan itu akan datang di dalam kehidupan. Apabila kita percaya bahwa Allah kita itu Allah yang dahsyat, yang luar biasa, yang sanggup melakukan jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan, maka kita tidak akan pernah takut dengan persoalan. Karena tidak ada satu persoalan itu menjadi besar dan sangat besar, karena kita punya Tuhan yang besar. Hal ini pun saya lakukan di dalam hidup saya. Saya berikan teladan kepada anak cucu menantu saya, bagaimana kita taat kepada Tuhan, bagaimana kita setia kepada Tuhan, bagaimana kita percaya kepada Tuhan, dan bagaimana kita menghidupi firman Tuhan. Bagaimana kita punya iman. Firman Tuhan katakan, punya iman yang sebesar biji sesawi aja. Apabila kita katakan gunung itu pindah, maka gunung itu akan pindah. Apalagi yang saya katakan, saya Tuhan mau punya iman yang sebesar gunung dan sekokoh batu karang. Untuk itu Tuhan boleh taruh badai, boleh taruh topan, taruh masalah apapun di dalam hidup saya. Saya percaya saya tidak akan pernah goyah. Kenapa? Sebab Tuhan yang memegang erat tangan saya. Selama saya lakukan bagian saya dengan baik dan benar, maka Tuhan akan lakukan bagiannya. Saya bersyukur. Warisan rohani yang saya berikan kepada anak-anak saya melalui teladan bagaimana saya mengasihi Tuhan, bagaimana saya taat kepada kehendak Tuhan, bagaimana saya lakukan apapun yang Tuhan mau, mereka melihat. Ternyata semuanya itu tidak sia-sia. Selalu ada jalan keluar. Yang buruk itu akan berubah menjadi baik. Yang tidak ada di dalam kehidupan saya menjadi ada.
bahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bulan Mei ini, tanggal 24 Mei, saya berusia 75 tahun. 75 tahun itu udah usia yang senja. Sebab Alkitab katakan usia manusia itu di 70 tahun. Kalau bisa melebihin itu, semuanya adalah bonus. Dan saya di dalam usia saya ini yang saya syukurin, saya sehat, saya damai sejahtera, saya sukacita, dan saya masih bisa melayani Tuhan. Saya bersyukur tanggal 14 Mei ini saya dipercaya boleh 4 kali apa 5 kali khotbah melayani HMJ yang di Cibubur. Bulan Juni saya pun, kalau nggak salah tanggal 25 Juni, saya pun boleh melayani di Pekanbaru. Di sana pun untuk 4 kali 5 kali boleh khotbah di situ. Dengan usia saya yang sangat senja. Kenapa bisa? Karena kekuatan saya itu datang daripada Tuhan. Waktu muda Bapak Ibu Saudara, kesehatan saya tidak baik. Satu kali saya kalau punya kelemahan emosi. Kalau saya senang saya pingsan, kalau saya marah saya pingsan, kalau saya sedih saya pingsan. Dan dokter katakan ada penyempitan pembuluh darah atau apa sesuatu di kepala saya, di otak saya. Untuk saya bisa normal, hidup normal, maka harus dioperasi. Saya setuju, singkat cerita saya masuk rumah sakit. Ketika saya tanya, mereka mau katakan kalau belum operasi nanti rambut ibu dipotong, digundul. Saya dengar itu, saya bilang nggak mau, nggak jadi saya. Saya hidup takut akan Tuhan. Saya lakukan firman Tuhan. Makanan saya adalah kebenaran firman Tuhan. Dan saya kerjakan itu di dalam hidup saya. Saya dahulu kalau saya punya sakit mah, kalau mulai kumat saya muntah darah. Dan dokter itu kasih saya obat apapun, tidak bisa apa-apa. Karena mahnya sudah kronis. Dan saya punya penyakit, saya setiap hari tidak bisa tidur tanpa obat tidur yang Mugadon, yang 10 mili, yang 15 mili. Semuanya itu. Tetapi ketika makanya berat badan saya 38 kilo, 42 kilo, bahkan saya punya satu penyakit. Saya dibawa ke Jakarta. Kenapa? Tidak ada gizi, kekurangan gizi. Segala penyakit ada di dalam kehidupan saya. Tetapi saya, ketika saya bertobat, ketika saya berbalik dari jalan yang salah, ketika saya tidak mengandalkan dokter, tidak mengandalkan setahun 3-4 kali masuk rumah sakit, ketika saya mulai melakukan firman Tuhan, saya melayani Tuhan, saya mau hidup seperti yang Tuhan mau. Berat badan saya jadi 50 kilo dan sampai 55 kilo. Naik banyak, tetapi saya bersyukur. Bukan hanya berat badan saya naik, semua penyakit saya hilang. Kepala saya tanpa dioperasi itu sudah normal, tidak ada emosi yang membuat saya pingsan. Saya tidak pernah lagi muntah darah untuk mah saya. Semuanya bagus, semuanya sehat. Bahkan saya berdiri untuk melayani Tuhan. Itu mau 4 kali, mau 5 kali sehari saya kuat. Karena apa? Anugerah perlindungan Tuhan atas kesehatan saya itu sempurna. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, tinggalkan warisan rohani kepada keturunan kita. Itu akan membuat mereka semua bukan hanya hidup takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, tetapi di dalam keluarga itu akan ada sehati sepikir di dalam Tuhan, ada kesatuan hati. Yang mau melakukannya, yang mau meninggalkan warisan rohani bagi anak cucunya, maka bersama dengan saya katakan amin.